kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Tempat pekerja yang sedang memasang tiang Wi-Fi di Jakabaring, Palembang tersengat aliran listrik saat hingga tak sadarkan diri. Pembunuh terhadap seorang mahasiswa yang jasadnya dibakar di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur tertangkap. Pelaku ternyata teman korban. Sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih, siswa sekolah dasar di Palembang berikan kado spesial untuk gurunya dalam peringatan Hari Guru. Empat pekerja yang sedang memasang tiang Wi-Fi atau teknologi jaringan nirkabel internet tersengat aliran listrik di kawasan Jakabaring, Palembang. Diduga para pekerja ini tidak menyadari saat ujung tiang yang mereka pegang menyentuh kabel listrik milik PLN. Empat pekerja pemasang tiang Wi-Fi dievakuasi karena terkena sengatan aliran listrik di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang pada Sabtu siang pekan lalu. 3 orang pekerja menderita luka serius sehingga tidak sadarkan diri. Mereka langsung dilarikan warga menggunakan mobil bak terbuka ke rumah sakit terdekat. Insiden ini bermula saat keempat pekerja hendak memasang sebuah tiang Wi-Fi di lokasi tersebut. Namun naas saat akan ditanam, tiba-tiba ujung tiang menyentuh kabel listrik PLN hingga mengeluarkan percikan api. 4 pekerja yang sedang memegang tiang pun sempat terlempar sejauh 2 meter. Begitu dia negakkan keluar asap. Masang apa mereka? Katanya datang pasang tiang listrik, tiang itu. Wifi. Iya wifi kan. Kena tiang listrik gitu. Iya kena tiang listrik mungkin habis itu. Jadi kita tadi sempat nolong. Angkatnya ke mobil. Orang berapa tadi yang kena setrum tadi? 3 yang sudah dibawa ke rumah sakit. Diduga para korban terkena sengatan aliran listrik lantaran tidak mengenakan perlengkapan yang memadai saat bekerja memasang tiang Wi-Fi. Sementara kejadian ini membuat arus lalu lintas di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari mengalami kemacetan panjang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lain, rumah seorang nelayan yang tidak layak huni di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin disulap oleh personel Satpol Air Polres Banyuasin menjadi bagus dan layak huni. Hal itu dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-72 Korps Kepolisian Perairan dan Udara. Rasa bahagia terpancar dari wajah Saibani saat tahu rumah yang dihuninya akan direnovasi oleh Satpol Air Polres Banyuasin. Rumah Saibani yang terletak di Desa Gasing Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin direnovasi karena memang dalam kondisi tidak layak huni dan tidak sehat. Selain kondisinya miring, atap rumah Saibani juga rusak dan kerap banjir jika hujan tiba. Setelah hampir 1 bulan direnovasi oleh personel Satpol Air Polres Banyuasin, rumah milik Saibani kini tampak bagus. Saibani pun merasa senang karena ia dan keluarga kini bisa tidur nyenyak. Terima kasih dulu saya, atapnya bocor, lantainya kalau banyu besar banjir. Nah, iya. Kalau dulu Pak tidur lagi ada enak lagi nya. Yo, kapan hari hujan Pak? Ke sana ke sini tidur tidak nyenyak. Apalagi kita balik dari kerja Pak, teman balik dari kerja. Susah dan ngurus yang ini, ngurus atap, ngurus lantai. Yo, rumah bocor. Rencananya program seperti ini akan terus dilakukan untuk membantu warga yang kurang mampu. Baru sekali, nanti berikutnya akan kita rencanakan lagi. Masih kita survei mana-mana masyarakat yang membutuhkan rumahnya untuk dibedah. Bedah rumah ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-72 Korps Kepolisian Perairan dan Udara. Yanwa Ihrom melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Ya, selain bedah rumah, peringatan HUT ke-72 Pol Airut juga diwarnai dengan bakti kesehatan donor darah. Rencananya ratusan kantong darah ini akan disumbangkan untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat yang membutuhkan. Lantai 2 gedung aula Ditpol Airut Sumatera Selatan dipenuhi oleh sejumlah personel dari Polri, TNI, Bea Cukai, KSOP, dan Baharkam. Mereka datang untuk mendonorkan darahnya dalam kegiatan bakti kesehatan HUT ke-72 Pol Airut. Dalam kegiatan donor darah ditargetkan mendapat 300 kantong darah yang nantinya akan diberikan kepada korban gempa di Cianjur, Jawa Barat.
Kemudian rencana daripada donor darah ini nanti akan kita sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa korban bencana alam di Cianjur. Demikian. Target berapa kantong ini nanti hari ini yang dikumpulkan Pak? Untuk target kita nanti akan 300 kantong. Selain donor darah, jajaran Polairut juga menggelar kegiatan bakti sosial dan bersih-bersih di lingkungan mako kapal dan rumah ibadah. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, ada banyak cara untuk menunjukkan rasa terima kasih dan penghormatan kepada para guru. Di Kota Palembang, sejumlah siswa sekolah dasar memberikan kado spesial kepada para guru yang dicintainya dalam peringatan Hari Guru. Perayaan Hari Guru yang jatuh setiap tanggal 25 November menjadi hari dengan kejutan manis yang diberikan siswa Sekolah Dasar Negeri 79 Palembang kepada guru yang mengajar di sekolah mereka. Pemberian kado sebagai wujud penghormatan yang tulus atas jasa-jasa yang telah diberikan guru. Beragam kado diberikan siswa mulai dari coklat, makanan ringan, buket, bunga, hingga kue bolu. Tadi kasih apa nih, Dek, dengan guru, Dek? Buket. Apa? Buket. Terima kasih. Tanda terima kasih kepada guru. Tradisi peringatan Hari Guru Nasional ini diwarnai rasa haru. Siswa menyampaikan permintaan maaf dan mengucapkan terima kasih atas bimbingan selama menuntut ilmu. Guru berharap semua ilmu yang telah mereka berikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi para siswa di masa depan. Harapan kami dengan adanya memperingati ulang tahun PGR ini, semoga anak didik kami yang ada di Negeri 79 ini, SD Negeri 79 ini, dapat mendapatkan ilmu atau menimba ilmu dari kelas 1 sampai kelas 6 sehingga mereka mempunyai bekal untuk masa depan mereka. Pada peringatan Hari Guru Nasional kali ini, siswa berharap seluruh guru di tanah air selalu diberikan kesehatan agar mereka terus mengabdi demi kemajuan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, ratusan poluan mengikuti pelatihan sebelum diterjunkan sebagai tenaga konselor penanganan trauma korban bencana. Para poluan ini juga dibekali kemampuan menjadi penyuluh mengatasi masalah warga. 100 poluan mengikuti pelatihan sehari di Palembang yang digelar Biro Psikologi Sumber Daya Manusia Polda Sumatera Selatan bersama tim psikologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan. Tujuan utama kegiatan ini membentuk bantuan pertama kepada korban bencana. Para poluan yang mengikuti pelatihan bakal diterjunkan sebagai tenaga konselor untuk menangani pemulihan trauma korban bencana dan menjadi penyuluh penanganan masalah warga. Sebagai kontribusi Polda kepada masyarakat ketika di masyarakat terjadi permasalahan sosial atau bencana alam, misalnya kebakaran, gempa, dan lain-lain. Jadi mereka nanti akan kita terjunkan ke masyarakat sebagai tenaga konselor untuk memberikan konseling atau trauma healing kepada masyarakat korban penyintas bencana alam atau permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Selain pemulihan trauma pasca bencana, pelatihan ini juga dapat diimplementasikan kepada korban kekerasan seksual, perundungan hingga pencabulan. Banyak sekali kejadian bencana alam, kemudian banyak sekali kes-kes kekerasan seksual anak-anak dan dewasa dan lain sebagainya, banyak sekali kes-kes. Dan ini poluan ini sangat strategis untuk membantu mereka untuk supaya bisa menjalani atau melalui masa krisis itu dengan baik, karena mereka memang sangat perlu bantuan gitu. Harapannya melalui pelatihan ini memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dari Polri, khususnya Polwan Polda Sumatera Selatan. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, demikian berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.